Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan indeks harga. Yang pertama yaitu pengertian indeks harga. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga barang-barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Yang kedua yaitu ada jenis indeks harga. Terdapat 5 jenis indeks harga. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga produsen atau IHP, indeks harga perdagangan besar atau IHPB, indeks harga yang diterima IT, dan dibayar petani IB. Yang terakhir yaitu indeks harga saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Yang ketiga yaitu tujuan perhitungan indeks harga. Terdapat 5 poin. Yang pertama, sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. 2. Sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga yaitu indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Yang keempat yaitu sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Dan yang terakhir, indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh. Yang keempat yaitu ada perhitungan indeks harga, yaitu metode perhitungan indeks harga. Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan terkait pengertian inflasi. Inflasi sendiri adalah sebuah keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat yaitu ada rumus dari inflasi. Yang pertama, laju inflasi sama dengan indeks harga periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100%, maka hasil dari laju inflasi akan terlihat. Yang kedua yaitu ada penggolongan inflasi. Yang pertama yaitu dilihat dari laju kecepatan, yang kedua dilihat dari parah tidaknya, yang ketiga dilihat dari sumbernya. Yang pertama yaitu dilihat dari laju kecepatan, dibagi menjadi 3, inflasi lunak, cepat, dan meroket. Yang kedua dilihat dari parah tidaknya, dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Yang terakhir dilihat dari sumbernya, yaitu dibagi menjadi 2, inflasi dari dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga yaitu sebab timbulnya inflasi. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dan yang terakhir, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Yang keempat yaitu dampak inflasi bagi perekonomian. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Yang ketiga, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Dan yang terakhir, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Yang kelima yaitu cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dibagi menjadi 5, politik diskonto, pasar terbuka, cadangan kas, kredit selektif, dan dorongan moral. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal dibagi menjadi 3, sistem perpajakan, politik anggaran, dan yang terakhir pinjaman pemerintah. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal dibagi menjadi 3, yaitu peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasar, kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan.
Yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.